Assalamualaikum semua. Hari ini di video kali ini diawali dengan bikin cemilan. Nah, jadi ini mau bikin cemilan berbau-bau pisang. Nah, jadi kemarin itu aku beli pisang kepok ya. Cuma 2 biji aja, 2 buah karena memang pengen bikin cemilannya nggak terlalu banyak. Jadi rencananya hari ini mau bikin pastry isi pisang coklat gitu. Nah, ini pisangnya aku potong kecil-kecil. Jadi ini sebenarnya baru pertama kali aku bikin pastry. Jadi sebenarnya nggak bikin sih, cuma manggang aja karena pastrynya udah pakai yang instan. Jadi aku pakai pisang terus seres, terus pakai kuning telur, tadi udah dipisahin putih dan kuningnya. Nah, terus tuh aku ambil 1 lembar pastry. Nah, ini aku gilas dulu pakai rolling pin ya namanya, kayu rolling pin gitu yang kayu. Nah, tapi kayaknya ini aku ketipisan ya waktu ngegilas adonannya itu. Jadi kayaknya kalau mau bagus dan ngembang gitu, ngegilasnya nggak perlu pakai tenaga, jadi ya santai aja gitu ya. Nah, kayaknya ini tuh kayak ketipisan gitu kalau menurut aku. Jadi kalau teman-teman di rumah mau bikin yang seperti ini, ngegilasnya jangan kayak aku gini ya, jadi ya santai aja gitu, nggak usah terlalu tipis. Nah, itu aku masukkan seresnya, terus pisangnya aku susun. Jadi ini niatnya kayak mau bikin rencana kayak mau dikepang gitulah atasnya gitu kan. Nah tuh, tapi karena adonannya itu kayaknya aku tadi tuh terlanjur aku bagi 3, seharusnya dibagi 2 aja biar cakep gitu ya. Nah, ini jadi jatuhnya kayak mumi sih kalau menurut aku, jadi kayak mumi pisang gitu ya. Jadi kayak kurus banget gituan jadinya. Tapi ya udahlah ya, namanya pertama kali. Jadi besok kalau aku bikin itu 1 adonan nggak aku bagi 3 lagi, jadi aku bagi 2 aja. Nah, terus lanjut aku panggang, itu suhunya 160 derajat, tapi atas bawah cuma 20 menit aja. Nah, jadinya gitu ya. Nah, karena kulitnya ketipisan aku ngegilasnya, dan kulitnya itu pastrynya itu kekecilan, makanya tuh jadi luber coklatnya. Nah, ini yang kedua ini aku ngegilasnya nggak terlalu kenceng gitu ya, jadi ya biasa aja, nggak terlalu pakai tenaga. Nah, ini tuh aku dibantuin sama Mas Ke, anakku yang pertama. Di sini dia pengen ikut bikin kue karena dia emang suka banget yang namanya pisang dan juga suka coklat. Jadi emang Mas Ke itu udah nggak sabar mau nyicipin kuenya gitu, pastrynya. Nah, yang tadi kan lagi dipanggang. Nah, ini aku bikin bentuk yang lain karena yang tadi menurutku nggak bagus bentuknya, jadi kayak aneh kayak mumi gitu. Nah, ini aku bentuknya itu jadi aku potong kotak, terus aku masukkan pisang sama coklatnya, terus aku lapis lagi, terus aku teken-teken pakai garpu gitu. Nah, kayak gitu ya jadinya. Nah, kayaknya kalau menurutku ini lumayan aman. Nah, tapi aku tuh lupa videoin hasilnya, dan menurutku lebih bagus sih yang tadi yang ditekan-tekan pakai garpu daripada yang dikepang-kepang gitu. Nah, ini Mas Ki lagi makan pastrynya dan dia suka banget nagih, besoknya minta bikinin lagi. Nah, ini aku lagi bikin dimsum. Malamnya itu aku bikin dimsum. Nah, ini bahan-bahannya aku tulis di sini ya. Jadi ada ayam pilet, ada udang, ada labu siam, wortel parut, bawang putih, lada, minyak wijen, kecap asin, garam, penyedap, telur, tepung tapioka, dan tepung maizena. Ini resep kalau menurut aku recommended. Jadi aku kalau buat dimsum itu udah bolak-balik dengan resep-resep yang lain, tapi lagi-lagi aku selalu balik ke resep yang ini karena menurut aku ini resepnya itu
udah pas banget kalau di lidah aku ya. Jadi teman-teman kalau mau coba silahkan, ini dimsumnya dijamin enak kalau ikut takaran ini ya. Jadi jangan dirubah-rubah lagi takarannya, karena insya Allah takarannya udah pas. Oke. Nah ini jadi aku memang mau bikin yang agak banyak karena rencana mau untuk dibawa mudik alias pulang kampung. Nah ini tadi aku halusin si ayamnya itu pakai blender karena aku food processorku tuh masih rusak, jadi ya udah aku masih pakai blender aja. Terus langsung aja dicampurkan semua bahan yang lain, dari labu siam parut, wortel parut, bawang putih, kemudian ini kayak kaldu ayam, terus garam, terus aku juga masukkan tepung tapiokanya, terus nggak lupa tadi minyak wijen, kecap asin juga. Nah emang ini aku bikinnya 4 kali takaran resep yang tadi. Kalau tadi kan resepnya yang aku tulis itu ayamnya 250 gram. Nah ini aku bikin 4 kali resep itu, jadi aku pakai ayam 1 kilogram daging ayamnya ya, di luar tulang ya. Ini kita nimbangnya itu setelah kita fillet gitu ya. Jadi dalam masukkan tapioka itu juga harus bertahap, jangan sekaligus. Jadi kita lihat dulu gimana sih konsistensi si adonannya tadi gitu. Nah kayak gini ya nyetaknya ya. Mohon maaf aku nggak punya video yang terlalu panjang pas nyetaknya. Nah kayak gini, cuma ditekan-tekan gitu aja. Nah ini udah siap kukus, aku kukus dulu. Dikukusnya itu sekitar 10 menit aja, jangan lebih. 10 menit setelah api mendidih ya. Nah tuh jadinya kayak gini. Ini insya Allah teksturnya lembut. Mohon maaf aku nggak sempat rekam ini tekstur dalamnya, tapi dijamin insya Allah lembut dan enak kalau ikut takaran ya. Boleh dicoba di rumah, silahkan. Nah jadi kayak gitu. Ini aku juga nggak ngerti ya kenapa kameranya jadi kuning. Nah ini setelah buat dimsum, sebenarnya aku tuh capek banget, tapi gimana ya, jadi ini lihat tuh kamarnya bentuknya kayak kapal mau karam. Jadi aku tuh lagi packing buat mudik. Jadi besok itu aku mau mudik ke Pekanbaru tuh. Jadi aku lagi pilih-pilih baju yang mau dibawa, baju anak-anak sama baju suami sama bajuku juga. Nah ini kita udah di jalan. Jadi ini perjalanannya itu kita mulai di pagi hari sekitar jam 6 pagi. Nah itu bawaan kita Masya Allah banyaknya itu dimsum ya, yang di styrofoam itu dimsum aku bawa, jadi pakai styrofoam biar tahan beku gitu. Nah jadi ini kita mudiknya itu sekitar jam 6 pagi. Jadi perjalanan yang akan ditempuh itu sekitar 12 jam. Jadi emang lama banget karena emang ini perjalanan lintas provinsi. Jadi kami itu mudiknya dari Sumatera Utara, terus ngelewatin Sumatera Barat, terus baru deh sampai ke Riau. Jadi ada 3 provinsi ya yang harus dilalui. Makanya perjalanannya jauh dan memakan waktu setengah hari. Tapi nggak apa-apa, dinikmatin aja ya. Dibawa apa ya? Dibawa happy aja pokoknya. Oke, jadi aku cepetin aja ya videonya. Nah jadi ini udah sore hari, sekitar mau maghrib gitu. Alhamdulillah Masya Allah kita udah sampai di wilayah Riau. Jadi alhamdulillah perjalanan kami lancar. Jadi apa aja sih kegiatan kami selama mudik, aku akan post di video selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum.